Shalom jemaat yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Selin dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Saya juga menyapa untuk setiap pendengar Radio Maestro yang mendengarkan siaran Renungan Harian hari ini. Tema renungan kita hari ini adalah kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisahkan. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 31. Namun pada saat ini saya hanya akan membacakannya dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27, dan saya akan membacakannya dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Demikian tertulis ayatnya yang ke-12. Kristus adalah seperti tubuh manusia. Tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Semua anggota itu meskipun banyak merupakan satu tubuh. Begitu juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, hamba-hamba maupun orang-orang merdeka. Kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu, supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Kita semua juga mengalami Roh yang satu itu sepenuhnya. Sebab tubuh itu sendiri tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi banyak anggotanya. Kalau kaki berkata, "Saya bukan tangan, karena itu saya bukan tubuh," itu tidak berarti bahwa kaki bukan bagian dari tubuh. Dan kalau telinga berkata, "Sebab saya bukan mata, maka saya bukanlah bagian dari tubuh," itu juga tidak berarti bahwa telinga itu bukan bagian dari tubuh. Seandainya seluruh tubuh itu menjadi mata saja, bagaimanakah tubuh itu dapat mendengar? Atau kalau seluruh tubuh itu menjadi telinga saja, bagaimanakah tubuh itu mencium? Dan ayat yang ke-18 mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa Allah yang menempatkan anggota-anggota itu pada tubuh, masing-masing ditempatkan di tempatnya oleh Allah menurut kehendaknya. Kalau semua hanya satu anggota saja, manakah yang disebut tubuh? Jadi memang ada banyak anggota, tetapi tubuh hanya satu. Oleh sebab itu, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Saya tidak memerlukan engkau." Atau kepala berkata kepada kaki, "Saya tidak memerlukan engkau." Sebaliknya, anggota-anggota tubuh yang dianggap lemah itu kita perlukan sekali. Dan anggota-anggota yang kita anggap tidak begitu berharga justru adalah anggota-anggota yang kita berikan lebih banyak penghargaan. Anggota-anggota tubuh yang tidak kelihatan cantik malah lebih kita perhatikan. Anggota-anggota tubuh yang sudah kelihatan bagus tidak memerlukan perhatian kita, maksudnya perhatian yang khusus. Allah sudah menyusun tubuh kita sebegitu rupa sehingga anggota-anggota yang kurang berharga diberikan lebih banyak penghargaan. Dengan demikian, tubuh itu tidak terbagi-bagi. Masing-masing anggota memperhatikan satu sama lain. Kalau satu anggota menderita, semua anggota lainnya menderita juga.
Kalau satu anggota dipuji, semua anggota lainnya turut bergembira. Saudara-saudara, semuanya bersama adalah tubuh Kristus. Dan kalian masing-masing pula adalah anggota tubuh itu. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca kelanjutan ayat ini sampai ayat 31 dari ayat 28, karena sebetulnya perikop ini tidak bisa kita bagi karena semuanya adalah kesatuan yang utuh. Namun dari ayat ini Bapak Ibu, ketika saya merenungkannya, saya terkesan dan menyadari bahwa Tuhan menyusun tubuh kita dengan begitu baik, dan tidak ada satupun dari kita yang paling penting dan paling utama di hadapan Tuhan. Apapun kita dan siapapun kita, dengan profesi apapun, semuanya sama. Maka yang menjadi perenungan kita hari ini adalah, apakah kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan memanggil kita dan menempatkan kita saat ini di sini dengan beragam profesi dan kemampuan yang sudah ada pada diri kita adalah satu tugas khusus yang Tuhan tempatkan bagi kita. Kalau belum menyadarinya, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyadari hal tersebut. Kalau kita sudah menyadarinya, pertanyaan penting untuk kita renungkan, sudahkah kita melakukan bagian itu dengan bertanggung jawab dan dengan sukacita kepada Tuhan? Yang menarik buat saya dari seluruh bagian yang kita baca ini adalah ayat 18. Ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan yang menyusun semuanya. Tuhan yang menentukan semuanya itu pada tempatnya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat mata ada di sebelah situ di bagian atas dari tubuh, itu adalah ada tugas khusus. Kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa saya hari ini bosan mendengar dengan telinga, saya ingin mendengar dengan mata, atau saya ingin melihat dengan telinga. Hal itu tidak bisa dilakukan Bapak Ibu, karena Tuhan sudah menugaskan mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Kepala letaknya ada di atas, nggak mungkin kita berjalan dengan kepala, dan kaki tidak mungkin juga berada di tempat yang lain selain di bawah. Karena Tuhan sudah menetapkan bagian-bagian khusus dalam diri kita. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca bagian ini dari ayat 28 ke bawah, di situ dikatakan bahwa di dalam tubuh Kristus yang adalah gereja juga ada bagian-bagian khusus. Tidak mungkin semua orang menjadi pendeta dan penatua. Harus ada jemaat, harus ada pengajar, dan harus ada yang diajar. Jadi, pesan untuk kita renungkan bersama hari ini. Belajarlah untuk menghargai orang satu dengan yang lain, sebab kita semua sama. Dan kita harus menyadari kita penting buat yang lain, dan orang lain juga penting bagi kita. Kiranya renungan harian hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya, dan juga Sobat Maestro yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.